Saya teringat dengan ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kenal ya Sayyidina Ali ya? Yang Ibu Bapak kenal mungkin Atian Ali. Sayyidina Ali kenal kan? Tahu tentang Sayyidina Ali? Iya, eta maksudnya kenal di mana? Kan dia hidup 16 abad yang kenal kan? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kejahatan itu tidak akan pernah berhenti. Kezaliman itu tidak akan pernah berhenti. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik. Pada bisu. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang berdiam diri dalam kebenaran, tidak mau mengungkapkan kebenaran, itu adalah setan bisu. Nah, sudah jelaskan sekarang yang dimaksud setan bisu itu. Setiap orang yang tidak mau berbicara dan menyampaikan kebenaran, itu adalah setan bisu. Wanat bil batil. Sementara orang yang berbicara kebatilan, memperjuangkan kebatilan, ucapannya penuh dengan kebatilan, nah itu syaitanun natik, setan yang berbicara. Jadi ada setan yang berbicara, justru yang paling berperan dalam kehidupan itu kebatilan. Dalam kebatilan seperti sesuatu yang benar gitu. Saking seringnya kebatilan itu diungkapkan oleh setan-setan yang berbicara. Kenapa bisa terkesan itu benar? Karena yang benar, orang yang tahu kebenaran pada bisu, pada memilih jadi setan bisu. Enough for a field to drive when the good men do nothing. Cukuplah kejahatan itu akan merajalela ketika orang-orang yang baik itu pada diam semua. Pada diam, enggak berbicara, enggak melakukan apa-apa. Nah, bagi masyarakat yang awam, ketika kebatilan itu yang muncul, maka kebatilan itu akan terkesan sebagai sebuah kebenaran. Kebatilan yang terus berulang-ulang akan terkesan sebagai sebuah kebenaran. Terlebih yang tahu kalau itu batil gak pernah bicara. Sekarang mari kita sedikit mundur ya. Pilpres yang lalu. Ada berapa calon? Ada 3 ya. Urusan memilih seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara yang akan memimpin 280 juta rakyat, ini bukan persoalan kecil. Persoalan yang akan menentukan nasib negeri ini, sekaligus nasib 90% umat Islam penduduk negeri ini. Ini bukan masalah yang sederhana. Karena itu besar sekali perhatian Islam soal memilih seorang pemimpin itu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 3 calon itu, tidak mampukah para ulama membedakan mana dari 3 calon itu yang paling mendekati kriteria Islam?
Tidak mampu. Yang paling ideal mungkin tidak ada. Yang paling mendekatilah Nurada Islami itu. Nggak mampu para ulama memisahkan itu. Kalau nggak mampu, ya jangan sebut mereka ulama lah. Ulama itu kan bentuk jamak plural dari kata alim, orang yang berilmu. Nah, kalau untuk sekedar ilmu membedakan mana yang paling memenuhi syarat menurut Islam dan tidak saja tidak bisa, lain ulama itu. Salah kita menyebut mereka ulama. Kalau hanya sekedar membedakan itu aja gak bisa itu. Petunjuk di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Mari kita baca Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruannya pada siapa? Hanya kepada orang yang beriman. Yang gak beriman gak perlu merasa ya. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah, taatlah kalian pada Allah, wa ati'ur Rasul, taatlah kalian pada Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin minkum yang berasal dari kalian. Kalian siapa? Orang yang beriman kan. Tadi seruannya pada orang-orang yang beriman. Berarti syarat utama, syarat pertama seorang pemimpin itu harus orang yang beriman. Banyak nuki wait ngerti. Ya kan? Syarat pertamanya orang yang beriman. Nah, kalau dia sudah beriman, syarat berikutnya adalah harus orang yang taat pada Allah dan Rasul. Coba lihat di dalam ayat itu. Allah menyeru kepada orang yang beriman, ati'u Allah, taatlah kalian kepada Allah. Ini kalimat sempurna tidak? Sempurna, Pak. Jelas kan pengertiannya? Taatlah kalian kepada Allah. Jadi kalau saya penggal ayat ini, saya keluarkan kalimat ini dari ayat tersebut. Taatlah kalian kepada Allah. Jelas nggak? Jelas. Wa ati'ur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Kalimat sempurna? Sempurna. Jadi kalau saya keluarkan itu dari ayat, taatlah kalian kepada Rasul. Jelas maksudnya? Jelas. Teruskan. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin yang berasal dari kalian. Kalimat sempurna tidak? Tidak. Sekarang saya penggal itu, saya keluarkan dari ayat. Dan pemimpin yang berasal dari kalian. Maksudnya apa? Maksudnya apa kalimat itu? Gak sempurna itu. Ya kita wajib taat. Gimana kata perintah taatnya? Tidak ada. Waktu kita diperintahkan untuk taat pada Allah, ada kata perintahnya, fi'il amarnya, ati'ullah. Ketika kita diperintahkan untuk taat pada Rasul, ada perintahnya, wa ati'ur Rasul. Tapi ketika kita diperintahkan untuk taat pada ulul amri, tidak ada kata perintah ati'u. Wa ulil amri. Maka waw di sini waw ataf. Saya nggak perlu menjelaskan lah waw ataf itu apa ya, karena jemaah istiqomah semuanya sudah menguasai bahasa Arab dengan baik. Ya. Amin, sudah jadi doa lah. Jadi artinya dia mengikuti kepada yang disebut sebelumnya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Artinya seorang pemimpin itu hanya wajib ditaati kalau dia itu beriman dan taat pada Allah dan Rasul. Berarti yang harus kita tentukan untuk kita pilih menjadi pemimpin itu yang mendekati itu, yang taat pada Allah dan Rasul. Dari tiga itu yang mana? Kalau seandainya tiga-tiganya beriman, nah berarti dari tiga-tiganya katanya beriman, tiga-tiganya misalnya ini, maka yang harus kita pilih adalah yang paling taat pada Allah dan Rasul.
Maknya tuh bisa ngebedakan. Jadi kan aneh kalau menjelang pilpres tiba-tiba para tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam yang besar-besar itu kemudian menyatakan kami bersikap netral. Gimana ceritanya ada seorang ulama kemudian netral? Umat kan perlu bimbingan, Pak. Netral itu apa? Netral itu kalau di mobil itu, Pak, maju mundur tidak, belok kanan tidak, belok kiri tidak, nagenlah gitu. Bukankah tugas ulama itu adalah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi? Tugas nabi itu apa? Menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itulah tugas para ulama. Nah kalau sekarang misalnya umat dihadapkan, ada yang halal, ada yang haram, masa ulamanya netral? Jadi kalau kemudian akhirnya umat itu tersesat, karena umat tidak bisa membedakan, lahirnya mereka tersesat, siapa yang paling berdosa? Apakah ini tidak termasuk setan-setan bisu? Kurang jadi emosinya. Kehel Pak, ya Allah, gimana kita tuh?